Setiap orang tentu memiliki pengeluaran ya, buat makan, pakaian, transport, dan lain-lain. Nah, untuk dapat bisa menutupi pengeluaran, tentunya kita perlu memiliki sumber penerimaan. Jika setiap individu saja punya anggaran penerimaan dan pengeluaran, pastinya selevel negara juga punya dong. Namanya adalah APBN. Yuk kita cari tahu. Hai sob, kalau setiap orang, setiap keluarga punya anggaran penerimaan dan pengeluaran, ya meskipun kebanyakan nggak tercatat ya, pastinya negara juga punya dong, termasuk negara kita juga nih, ya. Dan kalau levelnya negara udah pasti tercatat dan sistematis ya, namanya adalah APBN alias Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, garis bawahi rencana keuangan negara. Artinya APBN tentu masih bisa berubah sesuai dengan kondisi perekonomian. Yang jelas, setiap perencanaan dan perubahannya harus disetujui oleh DPR ya. Terus kenapa sih harus ada APBN? Oke, yang pertama tentu untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara ya. Ingat, ini levelnya negara. Pastinya dibutuhkan pengaturan yang sistematis biar setiap alokasi penerimaan dan pengeluaran negara bisa terkendali. Nah, pemerintah kan tugasnya melayani kepentingan masyarakat kan? Nah, untuk menjalankan fungsi tersebut, pastinya harus punya sumber penerimaan dong, ya kan? Makanya, harus dipikirin juga tuh dari mana sumbernya. Misal nih, pemerintah mau bangun jalan, pasti butuh duit dong. Nah, negara bakal bikin kebijakan untuk mendapatkan sumber dananya dari mana. Itulah kenapa APBN penting, karena buat nentuin kebijakan anggaran penerimaan dan pengeluaran buat melayani masyarakat. Nah, kamu tahu nggak? Ternyata mayoritas pendapatan negara Indonesia itu berasal dari pajak. Pada tahun 2021, pajak menyumbangkan 77% dari total pendapatan negara. Jadi pada tahun 2021 nih, total penerimaan dari sektor pajak adalah 1.547,8 triliun. Uang sebanyak itu kalau kita beliin kerupuk, terus kerupuknya kita tumpuk nih, itu saking tingginya bisa setengah jalan ke planet Mars loh. Wah, luar biasa kan? Nah, makanya nih, kenapa perlu ada APBN? Karena pendapatan negara itu mayoritas bersumber dari pajak. Dan pajak itu kan dibayar masyarakat ya. Sehingga dengan adanya APBN diharapkan uang yang dibayar masyarakat melalui pajak ini bisa transparan. Dan akhirnya bisa tahu tuh uangnya tuh buat apa aja sih? Sip deh. Sekarang kita lanjut ke struktur APBN sama sekalian kita lihat realisasi APBN Indonesia tahun 2021 ya. Oke, sekarang kita lihat dari pendapatan dulu nih. Berdasarkan tabel tersebut, kita bisa tahu bahwa pendapatan negara berasal dari dua sumber, yakni penerimaan dalam negeri sama hibah ya. Total penerimaan dalam negeri adalah 2006,3 triliun rupiah, sedangkan penerimaan hibah 5 triliun rupiah. Jadi totalnya 2011,3 triliun. Penerimaan dalam negeri itu terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Coba deh kita lihat, penerimaan perpajakan totalnya ini nih. Sedangkan penerimaan bukan pajak adalah segini. Nah, makanya tadi kakak bilang bahwa sektor pajak ini merupakan sektor utama penerimaan APBN. Karena sebanyak 77% penerimaan negara untuk melayani masyarakat itu berasal dari pajak yang kita bayar. Makanya yuk kita rajin bayar pajak ya. Oke, penerimaan perpajakan sendiri ada pajak dalam negeri sama pajak perdagangan internasional. Sedangkan penerimaan bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Jadi nih sob, kalau dibuat bagan, struktur penerimaan APBN seperti ini nih. Oke. Sip, pendapatan udah ya, sekarang kita ke belanja negara. Yuk kita lihat alokasinya. Belanja negara terdiri dari dua pos utama, yakni belanja pemerintah pusat sama transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah pusat totalnya adalah 2.000,7 triliun. Ini dikeluarkan buat bayar gaji dan upah pegawai negeri seperti TNI, Polri, dan juga ASN pemerintah pusat.
Selain itu, buat belanja barang-barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat juga nih. Habis itu ada belanja aset, bayar utang, subsidi, dan lain-lain. Lanjut transfer ke daerah dan dana desa yang tentunya terdiri dari transfer ke daerah dan dana desa ya. Totalnya 785,7 triliun. Ini berarti 28% pengeluaran negara masuk ke daerah. Jadi meski setiap daerah punya APBD masing-masing, pemerintah pusat masih berkontribusi dalam kemajuan daerah. Keren kan? Jadi nih, kalau dibuatkan bagan, struktur belanja APBN seperti ini. Oke, kita balik lagi ke APBN 2021. Kalau kamu pasti ngeliat tuh, kok pendapatan lebih kecil dari belanja sih? Tadi realisasi pendapatannya adalah 2011,3 triliun dan belanjanya 2786,4 triliun. Kondisi ini nunjukin bahwa APBN itu mengalami defisit. Waduh, gimana tuh Kak? Oke, jadi gini, ada yang namanya kebijakan anggaran. Nah, si kebijakan anggaran ini bisa dibuat surplus, seimbang, atau defisit, tergantung kondisi ekonominya ya. Nah, karena tahun 2021 adalah tahun yang saat itu masih dalam kondisi pandemi, perekonomian masih lesu dan lambat, makanya APBN dibuat defisit. Tujuannya apa? Kalau belanja pemerintah dibanyakin, dampaknya makin banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini akan membuat terbukanya lapangan kerja, pendapatan masyarakat juga akan meningkat, dan pada akhirnya kegiatan ekonomi bisa berjalan lebih cepat, gitu ya. Tapi kan kalau udah defisit berarti harus ada sumber buat nutupin kekurangannya dong. Nah, itu gimana tuh? Oke, jadi gini, baik surplus atau defisit, APBN selalu memiliki yang namanya pembiayaan APBN. Sekarang kita lihat lagi deh APBN 2021-nya ya. Oke, dari tabel tersebut kita bisa tahu bahwa pembiayaan APBN ada 4. Pembiayaan utang, investasi, pemberian pinjaman, kewajiban pinjaman, dan pembiayaan lainnya. Nah, karena APBN lagi defisit, kamu bisa lihat dari pembiayaan utang dari surat berharga negara itu cukup tinggi ya, menyentuh 877,5 triliun. Surat berharga tuh bukan surat tanah, BPKB atau semacamnya, bukan ya. Jangan salah, surat berharga yang dimaksud adalah pada umumnya surat utang negara. Oke sob, jadi pada video ini kita udah belajar mengenai apa itu APBN, kenapa perlu ada APBN, serta strukturnya. Kita jadi tahu ya bahwa adanya APBN itu penting banget buat negara kita. Karena dengan APBN, pemerintah memiliki arahan dalam kebijakan anggaran perekonomian. Kita juga udah bedah strukturnya seperti apa, dan akhirnya kita paham kenapa APBN ini penting untuk sama-sama kita awasi penggunaannya dalam rangka membangun negeri kita tercinta. Oke, sampai jumpa pada video lainnya ya.